ini itu kalau kita peres isinya cuma 3 sebenarnya, ya. Isi Al-Quran itu cuma 3. Yang pertama akidah, ini isi Al-Quran. Yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Ini kandungan Al-Quran. Sejarah Nabi Musa itu berhenti, ada yang sebagian jadi ibadah, sebagian jadi akhlak. Kisah Nabi Ibrahim juga sama. Ada nanti kisah Nabi Ibrahim yang akidah, keyakinan. Ketika dia tanya matahari itu kan, itu bagian dari akidah. Nah, ini lebih spesifik lagi masuk ke sini. Ada 90% kaum muslimin bermasalah dalam ibadah ini, dalam syariat ini. Apa itu? Salat. Kalau salat, saya kira semua di sini sudah pada salat. Ya, apa kira-kira? Pas? Nah, jawabannya adalah poligami ya. Jawabannya adalah fikih, ini 90% kaum muslimin bermasalah dalam pembagian harta warisan. Ya, 90% kaum muslimin bermasalah dalam pembagian harta warisan. Padahal kalau kita mengkaji Al-Quran, untuk perintah sholat, kan amalan yang paling afdal setelah syahadat apa ibu? Sholat ya. Nah, amalan paling afdal setelah syahadat itu sholat. Kalau kita mengkaji Al-Quran, ketika Allah perintahkan sholat, itu perintahnya global, secara umum. Coba mau buka Al-Quran. Allah berfirman, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tidak disebutkan dalam Al-Quran berapa jumlah rakaat sholat. Tidak disebutkan dalam Al-Quran rukun qauli, rukun fi'li, tidak ada. Itu semua disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi perintahnya secara global. Padahal sholat itu ibadah yang paling utama setelah syahadat. Zakat begitu juga. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat, Allah berfirman, wa atu zakah, lanjutannya. Tunaikan, kerjakan sholat, tunaikan zakat. Apa saja harta yang perlu dizakati, berapa nisabnya, siapa kriteria orang berhak mendapatkan zakat, itu tidak terperinci dalam Al-Quran. Yang tidak terperinci dalam Al-Quran. Puasa begitu juga. Allah cukup berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hanya sebatas itu aja perintahnya. Adapun ketentuan detailnya itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Haji juga sama. Namun hal ini berbeda ketika Allah berbicara mengenai waris. Ya, ketika Allah berbicara mengenai waris ini berbeda. Bapak Ibu coba bisa buka Al-Quran nanti, ya, surat An-Nisa. Tisu lain nggak Bapak Ibu? Tisu lain nggak selain yang? Nah, itu lebih lembut. Nah, ya tadi sudah kita sebutkan 90% kaum muslimin bermasalah dalam pembagian harta warisan. Nah, nanti coba Bapak Ibu buka surat An-Nisa ayat 11, ya, An-Nisa ayat 11, kemudian 12, kemudian 13, 14. Ya, surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 11 dan 12, di sini Allah menyebutkan siapa saja ahli warisnya, berapa bagiannya. Wah, ini paling detail dalam Al-Quran ini.
Siapa saja ahli warisnya? Berapa bagiannya? Itu mendetail Allah sebutkan di surah An-Nisa 11 dan 12. Ya. Ayat yang ke-13, Allah memberikan apresiasi bagi orang yang membagi harta warisan sesuai aturan waris dengan janji surga. Coba Bapak Ibu buka nanti ya, ayat ke-13. Nah, ayat yang ke-14 Allah mulai mengancam. Ini yang ngeri. Ya. Jadi kalau bahasa kampus, ini teori dari Allah. Teori. Di sini Allah memberikan apresiasi, di sini ancaman. Apa ancamannya? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu." Barang siapa durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, dan melampaui batas dalam pembagian harta warisan. Artinya tidak membagi harta warisan sesuai aturan waris. Apa ancamannya? 3 in 1. 3 ancaman dalam 1 ayat. Ini ngeri. Ya. Apa ancaman yang pertama? Yudkhilun naran, kata Allah. Allah akan masukkan orang tersebut dalam neraka. Udah cukup sampai di situ? Ternyata belum. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini ternyata juga belum sampai di sini. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang hina. 3 in 1 ancaman Allah, ya. Di sini dalam ayat ke-14. Nah. Ini pembahasan mengenai ilmu waris. Nah, 11, 12, 13 dan 14. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang apa saja permasalahan atau kesalahan yang sering terjadi di masyarakat? Ya, tujuan kita tahu ini supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Ya. Ada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Hudzaifah mengatakan, dulu para sahabat itu kalau nanya kepada Nabi itu hal-hal yang positif. Makanya kita sering menemukan hadis, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai ya Rasulullah, amalan apa yang utama? Nah, begitu kayak pertanyaan sahabat. Namun berbeda dengan Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, "Wa kuntu as'alahu 'an syarr." Kalau saya itu, kata Hudzaifah, kalau bertanya kepada Nabi itu hal-hal yang negatif. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir terjebak dalam keburukan tersebut. Maka saya tanya kepada Nabi hal yang negatif, hal-hal yang buruk, supaya saya bisa menghindarinya. Nah, permasalahan atau penyimpangan yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan adalah diantaranya membagi harta warisan ketika masih hidup. Ya, membagi harta warisan ketika masih hidup. Contoh, seseorang punya anak 3. Anak yang pertama namanya Muhammad. Anak yang kedua namanya Ibrahim. Anak yang ketiga namanya Fatimah. Ya, 1 cewek. Anak yang pertama siapa itu? Muhammad. Anak yang kedua Ibrahim. Anak yang ketiga Fatimah. Nah, bapaknya ini manggil satu anaknya, Muhammad, papa punya rumah di Villa Cendana. Nah, daerah sini ada Villa Cendana ya. Nah, karena saya rutin ngisi di situ kajian waris. Bapak punya rumah di Villa Cendana. Nanti kalau bapak meninggal dunia, itu rumah yang ada di kompleks Villa Cendana jadi hak warismu ya. Oh, siapa? Panggilan anak kedua Ibrahim. Ya. Papa punya kebun teh di Bogor. Ya. Nanti kalau papa meninggal dunia, itu kebun teh yang ada di Bogor jadi hak milik warismu ya. Oh, siapa? Panggilan anak ketiga Fatimah. Nah, papa punya rumah juga di komplek apa aja. Gerah Hijau, ya. Nanti kalau papa meninggal dunia, itu rumah papa yang ada di Gerah Hijau jadi milik warismu ya. Jadi ketika beliau masih hidup,
Itu warisan sudah dibagi-bagi. Ini akad apa? Hah? Akad. Pegang tak? Biar nggak ada. Ya, ini akad apa? Kalau kita katakan akad hibah, ini dengan Pak siapa namanya? Pak Beri. Kalau akadnya hibah, maka ketentuan dalam hibah langsung berpindah kepemilikan. Jadi kalau saya menghibahkan Fatimah rumah di Gerah Hijau, itu langsung balik nama, itu namanya hibah. Tapi ini kagak. Nanti kalau papa meninggal dunia, rumah yang ada di sana jadi milikmu ya. Sekarang kan belum berpindah kepemilikan, maka itu bukan hibah. Ya. Berarti bukan hibah. Akad yang pertama bukan hibah. Ya, karena syarat hibah itu langsung berpindah kepemilikan. Nah, itu baru hibah. Misalnya Pak Ahmad Khairuddin ya, memberikan hibah kepada anaknya. Itu silakan, langsung balik nama. Itu namanya hibah. Tapi kalau mensyaratkan nanti kalau Bapak meninggal dunia, maka itu bukan hibah. Lantas akad apa? Wasiat. Kalau waris nggak mungkin. Kenapa? Karena syarat pembagian harta warisan harus wafat dulu orang yang punya harta. Pewaris, nah jadi yang punya harta namanya pewaris, ya. Itu harus wafat dulu orang yang punya harta, baru ada pembagian harta warisan. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Man taraka malan faliwarathatihi," kata Nabi. Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut berpindah menjadi milik ahli warisnya. Maka dari itu para ulama menyebutkan salah satu syarat pembagian harta warisan wafat dulu orang yang punya harta, wafat dulu pewaris. Ya, berarti ini hibah bukan. Waris juga bukan, karena yang punya harta masih ada, ya kan? Nah, berarti akad apa dong? Nah, Pak Ahmad Khairuddin mengatakan wasiat. Ya, Pak Khairuddin ya. Yang pertama waris tadi, ada ibu-ibu yang mengatakan waris. Akadnya waris. Yang kedua tadi ada yang mengatakan hibah. Yang ketiga, Pak Ahmad Khairuddin mengatakan wasiat. Nanti akan kita lihat bagaimana ketentuan wasiat. Waris bukan, karena tidak memenuhi syarat. Ya. Waris bukan, karena tidak memenuhi syarat. Ini yang punya harta masih hidup. Hibah juga bukan, karena tidak langsung diberikan. Disyaratkan nanti ketika almarhum meninggal dunia. Nah, yang mirip, yang mendekati kebenaran, tapi tidak benar ya. Yang mendekati kebenaran adalah wasiat. Namun wasiat, yang namanya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Orang yang sudah masuk daftar ahli waris tidak boleh mendapatkan harta di jalur wasiat. Ya. Jadi bapak ibu tidak boleh mewasiatkan harta untuk anak sendiri, nggak boleh, karena anak merupakan ahli waris. Ya. Nah, jadi wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu punya cucu, misalnya bapak ibu nih punya anak laki-laki dan punya cucu, kan cucu bukan ahli waris karena terhalangi dengan adanya anak laki-laki. Maka bapak ibu boleh mewasiatkan kepada cucunya. Nah, biasanya kasus ini terjadi kalau anak bapak atau anak ibu sudah meninggal dunia duluan. Ya, misalnya ada seseorang ya punya anak 5. Anak yang pertama sudah meninggal dunia duluan. Berarti sisa anaknya 4. Cuman beliau sudah menikah dan punya anak. Nah, kalau kakeknya meninggal dunia, ya, maka anak dari anak yang pertama, cucu, itu tidak dapat warisan. Kenapa? Karena masih punya anak laki-laki. Nah, bagaimana agar anak yatim ini juga bisa menikmati harta kakeknya? Maka kakeknya yang tahu ilmu waris, makanya penting Pak. Jadi bapak ibu penting ilmu waris. Dia bisa buat surat wasiat kepada cucunya yang tidak punya bapak tadi. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ya
sepertiga dari harta saya kasih ke mereka. Nanti baru kalian bagi waris. Udah 2 sekel itu boleh. Sehingga ketika kakeknya meninggal dunia, ya, maka cucu tersebut tetap bisa menikmati harta dari kakek tersebut dengan jalur wasiat. Karena kalau waris nggak bisa. Nah, jadi kesimpulannya, yang kita sampaikan tadi itu juga bukan akad wasiat. Kenapa? Karena orang yang masuk daftar ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Hal ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi bersabda, "Innallaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, fala wasiyata lil waris," kata Nabi. Allah telah membagi setiap ahli waris bagiannya masing-masing. Fala wasiyata lil waris. Maka orang yang masuk daftar ahli waris tidak boleh mendapatkan harta dari jalur wasiat. Berarti waris bukan, hibah bukan, wasiat juga bukan. Wasiat juga bukan. Akad apa? Enggak jelas. Makanya namanya penyimpangan, ya, kesalahan. Ya, jadi tidak ada istilah pembagian harta warisan ketika almarhum masih hidup. Ini yang pertama, ya. Apa tadi Ibu? Membagi harta warisan ketika almarhum masih hidup. Ini salah satu penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam ilmu waris, anak laki-laki dapat berapa? 2:1, ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Oke. Pertanyaannya, ketentuan 2:1, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, ini dari mana sumbernya? Dari hadis atau ijtihad para ulama? Hah? Al-Quran. Al-Quran, subhanallah, ya. Artinya bukan dari hadis, dan bukan juga pendapat para ulama. Langsung Allah sendiri yang tetapkan dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena kalau berurusan dengan harta, ya, jangankan orang yang jarang sholat, jangankan orang yang jarang ikut pengajian, kadang-kadang orang yang sudah rajin sholat, orang yang rutin kajian, ketika berhadapan dengan harta, itu hilang ciri kesolehannya. Ya, benar. Pak Ustaz itu dari mana? Bapak Ibu sekalian, saya konsultan waris. Jadi ketika orang ini pada konsultasi waris, itu saya lihat, subhanallah, kalau kita lihat wajahnya, penampilannya, kelihatan ciri kesolehannya. Tapi ketika merebut harta warisan, itu sudah dipakai duluan sebelum bagi waris. Ya, makanya Allah mengambil tanggung jawab untuk membagi warisan. Tidak Allah wakilkan kepada Nabi, enggak. Allah sendiri yang tetapkan dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Ya. Wahai para bapak, para orang tua, Allah mewasiatkan kepada kalian, mewasiatkan kepada kalian bahwasanya bagian anak laki-laki itu 2 bagian anak perempuan. Ya. Nah, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, mereka mengatakan Islam ini enggak adil. Nah, benar, enggak adil. Kalau ada orang mengatakan demikian, berarti dia kurang piknik, ya. Ya, berarti dia tidak baca sejarah. Itu di zaman jahiliyah sebelum datang Islam. Perempuan jangankan diberikan harta, jangankan diberikan 1 bagian, itu dihilangkan hak warisnya perempuan. Di zaman jahiliyah, yang mendapatkan harta warisan hanya laki-laki yang bisa berperang. Anak-anak perempuan itu hilang hak warisnya di zaman jahiliyah. Bahkan ketika sampai masuk Islam, ya, ketika datang Islam, turun ayat waris mengenai memberikan hak untuk perempuan. Para sahabat kaget, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami memberikan harta kepada perempuan yang jangan menjaga harta, dirinya saja nggak bisa dia jaga. Maka di zaman jahiliyah perempuan nggak dapat bagian. Ya, di zaman jahiliyah perempuan nggak dapat bagian. Nah, dengan datang Islam maka perempuan diberikanlah bagiannya.
setengah dari bagian laki-laki. Ya. Ada salah seorang ulama namanya Syekh Ali As-Sabuni. Beliau menyebutkan apa hikmah Allah memberikan 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Hikmahnya adalah yang pertama, laki-laki ini dinafkahi hanya sampai balik. Anak laki-laki itu, Bapak Ibu sekalian, hanya wajib dinafkahi sampai balik. Kalau sudah balik, Bapak Ibu tidak mau menafkahinya, enggak dosa. Kalau anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan sampai mereka menikah wajib dinafkahi. Walaupun sudah usia 40 tahun, anak perempuan belum menikah, wajib orang tuanya menafkahinya. Tentu dengan syarat dia nggak bisa bekerja sendiri. Ya, tapi kalau sudah punya bekerja sendiri, ya udah enggak. Ya, itu berbeda anak laki-laki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak laki-laki mau menikah, dia harus kerja keras untuk mengumpulkan mahar. Ya, mengumpulkan mahar. Sedangkan anak perempuan dia menerima mahar. Ya, menerima mahar. Kemudian begitu selesai akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijiha bimahrin madhkur. Ya, sah semua. Maka anak laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi anak perempuan, untuk menafkahi istrinya. Jadi anak laki-laki ini sebelum menikah dia harus kerja keras mengumpulkan mahar. Begitu selesai menikah dia harus kerja keras lagi untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Sedangkan anak perempuan sebelum menikah dia dapat mahar, setelah menikah dia dapat nafkah. Lebih sedikit beban hidupnya. Maka dari itu, karena laki-laki lebih berat beban hidupnya dibandingkan anak perempuan, maka laki-laki Allah berikan 2 bagian anak perempuan. Dan yang bertanggung jawab untuk keluarga, untuk orang tuanya anak laki-laki. Ya. Anak perempuan, karena anak perempuan dia bertanggung jawab kepada suaminya. Jadi anak laki-laki punya orang tua yang sudah sepuh dan tidak sanggup bekerja, dia yang harus menafkahi kedua orang tuanya. Ya, makanya karena laki-laki lebih berat bebannya, Allah berikan 2:1. Ya, 2:1. Namun di masyarakat ini dianggap tidak adil. Ya, kalau kita mengatakan tidak adil, maka hapus ini surah An-Nisa ayat 2 ayat 11. Bakar itu surah An-Nisa ayat 11. Dia kualat seperti yang di Swedia ya. Nah, sekarang lagi dikremasi dia tuh, karena tidak ada keluarga yang mengambil jasadnya, yang bakar Al-Quran itu. Ya, di Swedia, siapa namanya itu Nomika ya. Nah, ini ketentuan Allah. Ya. Nah, ini yang kedua. Oke. Apa tadi yang kedua? Menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Penyimpangan yang ketiga yang sering saya temukan adalah ketika seseorang meninggal dunia, maka istri dari almarhum seakan-akan menjadi penguasa mutlak harta suaminya. Seakan-akan harta tersebut tidak keluar dari rumah itu. Padahal sang almarhum masih punya orang tua. Ya, orang tua itu ahli waris. Ibu sekalian ya. Jadi ahli waris itu ada 6 di ahli waris inti. Ini ibu bapak ibu ingat nih, ada 6 ahli waris inti. Asalkan mereka ada, pasti dapat. Yang pertama, bapak almarhum. Ya. Yang kedua, ibu almarhum. Yang ketiga, suami almarhumah. Dapat itu. Yang keempat, istri almarhum. Yang kelima, anak laki-laki. Yang keenam, anak perempuan. Ini ahli waris inti. Asalkan mereka dapat, asalkan mereka ada, pasti dapat. Yuk kita ulang ya, bapak ibu sekalian. Yang pertama, bapak almarhum, ya. Jadi kalau ada suami meninggal dunia, itu harta bukan menjadi milik istri, enggak. Istri berkebahagiaannya cuma 1/8. Kalau suami ketika meninggal dunia dan meninggalkan harta 1 miliar misalnya, bagian istri cuma 125 juta. Yang lain milik ahli waris. Ya. Itu. Ini penting nih. Kenapa saya katakan penting? Karena di pasar minggu ada jamaah yang konsultasi bahwasanya dia punya istri, ya, istrinya ini punya ipar. Nah, ketika abang iparnya meninggal dunia, maka istrinya lah yang jadi penguasa mutlak harta suaminya. Ibunya tidak diberikan. Karena ibu sudah nanya, bagaimana mengenai harta warisan sepulan? Ya, masih hidup. Bagaimana mengenai harta warisan sepulan? Apa jawab istrinya? Ma, kalau mama nanya warisan, kita putus saudara. Saya dengar kaget, ya. Padahal bapak dari almarhum, orang tua almarhum itu dapat warisan.
Ya, ini dia ahli waris inti. Bapak almarhum, ibu almarhum, suami almarhumah, ya, istri almarhum, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini ahli waris inti. Kalau ada orang meninggal dunia, lihat nama orang ini ada. Kalau ada pasti mereka dapat. Ya. Nah, jadi penyimpangan yang ketiga adalah ketika seseorang meninggal dunia, hartanya dikuasai oleh istri. Ini keliru. Ya, ini keliru. Dalam hukum positif waris, ya, orang tua bukan termasuk ahli waris, tapi itu hukum warisan Belanda. Ya, hukum waris positif, di situ orang tua bukan ahli waris. Nah, itulah hukum warisan Belanda. Ya. Jadi di Indonesia ini ada 3 hukum waris sebenarnya. Yang pertama hukum waris positif, itu produk Belanda. Yang kedua KHI, kompilasi hukum Islam. Ini produk tanah air, ya. Ya. Dan ada hukum waris Islam, ini yang murni. Nah, apakah dalam KHI itu ada pasal yang bermasalah yang tidak sesuai dengan hukum waris? Jawabannya ada. Ada. Ya, jawabannya ada. Ada beberapa pasal, saya sudah meneliti itu. Salah satunya adalah pasal terkait harta gonogini. Ada dalam KHI, tidak ada dalam Islam. Ya, harta gonogini. Ya. Oke, baik. Ini yang ketiga, ya. Nanti kita berkata jawab. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kasus hibah waris. Ya, kasus hibah waris. Contohnya bagaimana? Misalnya tadi, ya, seseorang meninggal dunia, seseorang punya 3 orang anak. Yang pertama anaknya siapa tadi, Bu? Muhammad. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Fatimah. Ibu mesti kuat ingatannya, ya. Minimal ibu perhatikan, bagus. Nah, jadi karena Muhammad sudah menikah, ya, karena Muhammad sudah menikah, maka bapaknya kasih rumah ke Muhammad. Nah, Muhammad, sini. Kamu kalau sudah menikah, silakan tempati rumah bapak yang ada di Geraha Hijau. Ucapan bapak silahkan ditempati itu harus diperjelas. Ini maksudnya apa? Dipinjamkan atau dihibahkan? Ini harus jelas nih. Karena kalau dipinjamkan, ketika bapak meninggal dunia, maka itu kembali menjadi harta warisan, bukan hak miliknya karena dipinjamkan. Tapi kalau bapak yang mengatakan, oh ya saya hibahkan, oh kalau bapak hibahkan silahkan buat sertifikat hibah, ya, surat hibah, atau akta hibah kalau bahasa notaris, ya. Nah, kalau ternyata bapaknya mengatakan oh enggak, itu saya hibahkan. Oke, saya hibahkan. Di sini belum ada masalah. Yang jadi masalahnya adalah ketika bapaknya meninggal dunia, kemudian beliau baru menghibahkan untuk 1 anak saja. Sedangkan 2 anak-anak itu belum dihibahkan. Apa kata anak 2 anak yang tadi yang belum mendapatkan hibah? Bang, abang sudah dapat harta hibah dari bapak, ya, rumah itu. Maka dari itu abang sudah tidak berhak mendapatkan warisan apa-apa dari bapak. Di sini masalahnya, ya. Di sini masalahnya menghilangkan hak waris, ya. Terlepas orang tua adil ataukah tidak dalam hibah, yang jelas abangnya ini tetap merupakan ahli waris, tidak bisa dihilangkan hak warisnya, ya. Dan ini kesalahan ada pada siapa? Orang tua yang menghibah. Nah, orang tua yang menghibah. Karena dalam hibah itu, ya, dalam hibah untuk anak itu harus adil, harus rata, harus adil, ya, hibah untuk anak. Kalau anak pertama kita hibahkan rumah, maka anak kedua dan ketiga juga harus kita hibahkan rumah. Kalau kita cuma punya 2 rumah, ya, maka nggak usah dihibahkan, biar mengalir menjadi harta warisan. Tinggal anak-anak ini diberikan pencerahan saja bagaimana metode pembagian warisan dalam Islam, itu aja, ya. Itu kalau bapak ibu punya rumah banyak, silahkan, nggak ada masalah. Silahkan hibah saja, itu tidak masalah. Tapi kalau cuma ada 2 rumah, 1 bapak ibu pakai sendiri, 1 dihibahkan ke anak yang pertama, nanti ketika bapak ibu meninggal dunia itu akan menjadi konflik di dalam keluarga tersebut. Ya. Kalau value-nya berbeda, 3 rumah itu kan berbeda. Nilainya. Nah, itu nanti dilihat gini. Itu nanti dilihat apa namanya? Apa ya? Bukan. Jadi kalau value-nya berbeda, maka nanti dilihat kebijakan orang tuanya. Oke, kamu hibah ini dan saya tambahkan sekian. Nah, gitu, ya. Dan dalam hibah dia ada suluk. Kalau ahli waris setuju, nggak masalah. Misalnya, oh nggak apa-apa mak,
di sini juga syukur alhamdulillah aman, ya. Oke. Ya. Nah itu dia. Jadi membagi kasus hibah waris. Oke, itu yang keempat. Dan yang terakhir sebenarnya ada 10, cuma kita sampaikan 5 saja. Ya. Yang terakhir adalah menunggu semua pasangan meninggal dunia. Itu bagian dari penyimpangan. Ya. Misalnya ketika seseorang meninggal dunia, papa meninggal dunia. Jadi nggak mungkin kita ada ibu di rumah. Ibu, masa ibu mau kita sewakan kontrakan kecil, ya kan? Sebenarnya dalam pembagian harta warisan itu yang dibagi hanya kepemilikan saja. Misal nih ya, ada seseorang meninggal dunia punya rumah besar. Nah, ketika bapaknya meninggal dunia, maka itu harta juga harus dibagikan pada ahli waris tanpa harus menjual rumah ini. Akan tetapi rumah yang sekarang ditempati oleh mama itu bukan lagi milik mama seutuhnya, tapi ada 1/8 milik mama di situ, sekian persen milik anak laki-laki, sekian persen milik anak perempuan. Sehingga mereka sudah tahu berapa porsi bagian warisnya masing-masing. Nah, kalau papa meninggal dunia, kalau mama meninggal dunia, kemudian rumah itu dijual, maka yang 1/8 bagian mama itu diberikan lagi pada ahli warisnya. Ya, jadi tidak perlu menunggu semua pasangan meninggal dunia. Karena salah satu penyebab konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah karena menunda-nunda pembagian harta warisan. Kadang-kadang ada yang sudah ngambil duluan, ya, ada yang sudah dikuasai duluan. Nah, ini kenapa? Nah, cuma kita di Indonesia ini agak tabu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika misalnya ada orang meninggal dunia, seminggu kemudian datang anak laki-laki, "Ma, ini kira-kira harta papa kapan mau kita bagi waris?" Papanya baru meninggal seminggu yang lalu. Kira-kira apa jawaban mamanya? Anak durhaka. Ya? Anak durhaka kau. Itu kuburan papa belum kering. Ya kan? Kuburan papa sampai ditanya harta warisan. Ya. Yang benar itu anak laki-lakinya. Yes. Sebenarnya sudah selesai seminggu. Biasa orang kan seminggu berkabung dalam tradisi Indonesia ya. Seminggu itu udah normal. Langsung mulai dibicarakan tentang pembagian harta warisan. Dan Bapak Ibu perlu diperhatikan, sebelum harta seseorang menjadi harta waris, ada 4 hal yang harus dilakukan secara berurutan. Ya, berurutan nih, nggak boleh loncat. Yang pertama, biaya operasional pengurusan jenazah, mulai tukang gali kuburan, biaya ambulan. Kalau wafatnya di rumah sakit, tagihan rumah sakit itu diambil dari harta almarhum. Ya, diambil dari harta almarhum sebelum jadi harta warisan. Kalau ini sudah selesai, maka pindah poin yang kedua, hutang. Baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia kita sama-sama paham. Apa maksud hutang kepada Allah? Apa maksud hutang kepada Allah? Zakat, benar Ibu bilang, zakat. Kalau orang meninggal dunia sudah sampai nisab dan haul, maka dia harus keluarkan zakat terlebih dahulu sebelum hartanya dibagi waris. Kecuali belum sampai nisab dan haul, ya. Contoh, biasanya seseorang mengeluarkan zakat 25 Sya'ban. Ya, karena zakat itu hitungannya bulan Hijriah. Dia mengeluarkan zakat setiap 25 Sya'ban. 20 Sya'ban dia sakit. Ya, 20 Sya'ban sakit. 24 Sya'ban meninggal dunia. Wajib enggak keluarkan zakat? Wajib enggak? Enggak wajib. Kan dia wajib zakat 25. Ya kan? Meninggalnya 24. Berarti kan belum capai haul. Maka enggak wajib dia zakat. Kecuali kalau bapaknya meninggal 26. Ini sudah masuk nisab kan haul, baru keluarkan zakat terlebih dahulu. Karena itu hutang kepada Allah. Nazar, kalau punya nazar, ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat. Jika punya wasiat. Dan wasiat itu hukum asalnya maksimal berapa? 1/3 itu maksimal. Ya, wasiat itu 1/3 maksimal. Boleh lebih dari 1/3 dengan syarat persetujuan semua ahli waris. Contoh nih, Pak Ahmad Khairuddin misalnya, sebelum meninggal dunia tulis wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, ya, kalau saya meninggal dunia, setengah dari harta saya untuk masjid, untuk fulan, setengah dari harta saya.
ketika beliau meninggal dunia, lihatlah, oh ternyata papa punya wasiat. Makanya para ahli waris ini mau kita tunaikan sesuai surat wasiat atau sepertiga? Sepertiga. Sepertiga aja misalnya, itu wajib ditunaikan sepertiga karena hukum asal sepertiga. Tapi kalau semua ahli waris, ya udah nggak apa-apa, kita sudah mapan dari segi ekonomi, biar papa kita itu mendapatkan amanah dalam kubur, ya udah tunaikan aja semuanya, sesuai wasiat maksudnya. Ya sudah ditunaikan setengah dari harta almarhum, ya, karena atas persetujuan semua ahli waris. Tapi kalau satu ada ahli saya nggak setuju, itu nggak boleh, ya, batal. Bukan batal wasiatnya, batal setengahnya, maksimal sepertiga tetap dijalankan, ya, bukan batal wasiat, tapi batal setengahnya, oke. Oke. Nah, ketika biaya operasional sudah dijalankan, kemudian hutang sudah dibayar semua, wasiat juga sudah ditunaikan, baru yang terakhir adalah pembagian harta warisan. Ya, pembagian harta warisan. Maka pagi hari ini kita sudah menyebutkan ada 5 penyimpangan yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan. Kita ulang sedikit. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama apa tadi? Hah? Membagi harta warisan ketika masih hidup, ya. Yang kedua, menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ini nggak boleh, ya. Ya. Tapi kalau setelah pembagian harta warisan, kemudian abangnya dia hibahkan untuk adiknya. Mungkin dia punya adik perempuan, dia ngurus bapak. Jadi adik perempuan memang nggak kemana-mana, dia hanya ngurus bapak. Sedangkan abangnya kerja sampai ke luar negeri misalnya, ya, maka ketika dia dapat 2 bagian warisan, dia berikan sebagian untuk adik perempuannya sudah sama rata. Ini boleh, ini hibah jatuhnya, karena warisan sudah diterapkan, sudah dijalankan. Kemudian anak laki-laki dia hibahkan kepada adiknya supaya sama rata, karena mungkin dia sebagai ucapan terima kasih dia kepada adiknya karena telah mengurus mama atau papa. Itu diperbolehkan karena hukum waris sudah dijalankan sebagaimana mestinya, ya. Jadi yang pertama adalah menyamakan bagian laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, istri menguasai semua harta suami, padahal di harta tersebut orang tuanya masih ada, ya. Yang keempat, hibah waris. Tahu tadi ya hibah waris, ya. Sebagian anak dihibahkan, anak lain tidak. Nah, sehingga ketika bapaknya meninggal dunia, ribut ini karena belum dapatkan hak hibah. Nah, itu. Dan yang terakhir apa tadi? Menunggu semua pasangan meninggal dunia. Ini biasanya ibu-ibu ya, nggak mau harta suaminya langsung dibagi. Ya, masih ada mama nih, kenapa bagi harta bapak? Gitu kan? Nah, seharusnya begitu seseorang meninggal dunia, itu seminggu kemudian kan sudah selesai sedihnya itu, ya. Itu baru dibicarakan mengenai pembagian harta warisan. Kenapa? Karena harta almarhum itu sudah berpindah tangan menjadi milik ahli warisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Dia Pak siapa ini? Eman ada nih kan Pak? Kalau hukum adat mau berbeda dengan Cek. Oh gitu. Oke, baik. Ya, silakan. Siapa dulu? Apa? Iya, Pak Ahmad nih. Jadi hukum adat itu berbeda dengan hukum agama yang kita anut itu. Bagaimana? Oke. Bolehkah kita tetap berpegang pada hukum adat? Kalau jadi di dalam kaidah fikih ada disebutkan al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan landasan hukum. Nah, cuma ulama menjelaskan adat yang bagaimana bisa dijadikan landasan hukum. Jawabannya adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, ada seseorang punya 2 anak perempuan. Ya, punya 2 anak perempuan. Anak yang pertama itu dinikahi oleh seorang laki-laki dengan maharnya 50 gram misalnya, ya, 50 gram. Nah, ketika menikah anak yang kedua, ini kalau saya nanya kepada bapaknya, Pak, ini berapa mahar si fulana? Bapaknya mengatakan, oh terserah kamu deh. Ucapan terserah kamu ini kembali ke adat. Anak beliau yang pertama berapa maharnya? 50 gram, maka adiknya juga 50 gram. Itu namanya adat muhakkamah. Ya, karena dalam penetapan mahar itu syariat tidak menetapkan, tidak menentukan berapa bagiannya.
Walaupun ada hadis Nabi yang menyebutkan sebagai perempuan adalah yang ringan maharnya, ya, tapi syariat tidak menetapkan berapa itu, ya, oke. Itu baru maksud adat muhakkamah. Tapi kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, maka tertolak adat tersebut, tidak boleh dijalankan, ya, karena bertentangan dengan syariat. Oke, berikutnya, ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlalu banyak pertanyaan Pak. Dua saja Pak. Zaman Nabi, benda apa yang dibagikan sebagai warisan Pak? Belum ada uang, tanah tidak dimiliki. Jadi ada contoh Nabi atau silakan terjadi peristiwa itu. Apa yang dibagikan? Kambing kan? Apa? Satu. Kedua, mungkin kalau banyak ini dua yang ada. Ketika 10 tahun, tiba-tiba datang seorang wanita. Bapak, wanita lain, dari wanita kedua. Langsung terjadi. Wanita punya istri yang tinggi. Kedua, bertiga. Bagaimana cara membagi? Padahal sudah sekali dengan itu aja dulu. Masih baik. Yang pertama, ya, yang pertama di zaman Nabi apa yang dibagi? Ya, banyak dibagi Pak, kebun kurma, ya, kambing, unta, bahkan warisan Nabi itu, ya, yang diwariskan dari orang tua beliau. Yang pertama ada budak juga, zaman Nabi ada budak itu yang bisa diwariskan. Kemudian Nabi mendapatkan warisan budak dari orang tuanya, 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing dari orang tuanya. Nah, jadi apa yang berharga itu bagian bisa dihibahkan, ya, bisa apa yang dimiliki oleh almarhum itu bisa dihibahkan. Nah, dan yang kedua, ini menarik nih, ya. Yang kedua, saya mengisi di MNC, nanti akan tayang bulan depan. Itu juga ada pertanyaan seperti itu, ya. Ada orang datang mengaku sebagai, kalau tadi istri, kalau ini mengaku sebagai anaknya dari istri sebelumnya, ya. Nah, kalau ini istri, nah. Kalau istri, ya, kalau dia memang ada buktinya, ada misalnya tertulis akad nikah, ya, nikah siri. Nikah siri sah atau tidak Bapak Ibu? Sah, nikah siri itu sah, ya. Nikah siri sah. Nah, ya, sah di segi agama. Cuma resmi atau tidak? Dia tidak resmi. Karena kalau resmi itu harus punya buku nikah. Dan kalau mau poligami berat resmi di Indonesia syaratnya. Memang negara seakan-akan tidak menolak poligami, tapi syaratnya berat. Ya, harus punya izin dari istri pertama. Sampai kapan bisa dapat izin, ya? Sampai kapan bisa dapat izin? Nah, jadi kalau berdasarkan kacamata agama, istri yang resmi dan istri siri sama-sama dapat warisan. Ya, cuma menjadi masalah ya, kalau kasus ini dibawa ke pengadilan agama, di sini baru ada masalah. Ya, misalnya seseorang dua istrinya, yang satu istrinya resmi, ada buku nikah, yang satu istri siri, sama dua-duanya sah di segi syariat. Ya, nah istri resmi karena dia tidak mau bagi dua, karena kalau diterima ini istri siri, otomatis 1/8 bagi dua. Karena istri yang nggak mau 1/8 dibagi dua, maka dia gugat ke pengadilan agama. Begitu gugat pengadilan agama, istri siri ditanya mana buku nikahnya, kan nggak ada nih, ya. Jika nggak ada buku nikah, maka dianulir hak warisnya. Jadi istri siri tidak dapat warisan. Ini keputusan pengadilan agama. Nah, resmi juga. Oke, baik, ini kita selesaikan istri siri. Nah, kalau kasusnya seperti ini, yang berdosa adalah yang melaporkan ke pengadilan agama. Dialah menjadi penyebab ini hilang hak warisnya. Ya, jadi istri resmi yang menggugat ke pengadilan agama sehingga keluar keputusan untuk menghilangkan hak waris dari istri siri. Maka yang bertanggung jawab, yang menanggung dosa adalah istri resmi yang dia lapor ke pengadilan agama. Apa yang dia lapor ke sana? Sehingga dia berusaha menghilangkan hak waris ini. Ya, itu. Nah, pernah Pak ini istrinya sama-sama resmi ya. Cuma datang setahun kemudian. Nah, ini menjadi masalah juga ya, karena dan harta warisan sudah dibagi semua. Oh,
kalau sudah dibagi semua itu hak warisnya tidak hilang, ya, hak warisnya tidak hilang. Makanya harus diingat kemarin ketika papa meninggal berapa hartanya. Oh ternyata hartanya ada 100 juta, ya. Ternyata harta peninggalan ada 100 juta. 1 miliar lah, ya. Nah, kan sebenarnya istri itu dapat bagian 1/8 ya kan? 1/8 dari 1 miliar sama dengan 125. Ini dibagi 2 karena ada 2 istri kan? Berarti berapa setiap orangnya? 62,5 ya. 61,5 ya. Ya, 61,5. Maka ahli waris yang sudah menerima tadi mereka harus keluarkan dana segini untuk diberikan kepada istri yang baru datang tadi. Apalagi bisa menunjukkan buku nikah kan? Ini loh. Nah, tapi ketika tunjuk buku nikah dicek dulu pengalaman agamanya udah diceraikan. Karena kalau sudah diceraikan hilang hak warisnya. Itu. Kalau ada anak, ternyata ada anak dari istri yang pertama, anak dapat lagi warisan, dapat lagi. Ya, makanya bapak ibu kalau nikah ya harus, kalau nikah lebih dari satu harus terbuka, karena dia bukan hanya pengaruh di dalam keluarga, bukan hanya menjadi waktu di keluarga, ini juga berpengaruh pada pembagian harta warisan nanti. Kalau kasus seperti pada ceritakan kan repot. Itu warisan udah habis sama ahli waris, tiba-tiba datang istri bawa surat resmi, buku nikah ada, sama bawa anak 3. Repot ini, ya. Gitu. Ya, makanya ini sebenarnya kembali kepada almarhum. Dia harus jujur. Dia udah nikah berapa, ya kan? Nah, anaknya ada nggak dari itu perlu tuh sebagai angka pengaruh pada pembagian harta warisan. Oke, baik, berikutnya ibu silakan. Oh ya, silakan Pak. Lama Pak, kecil aja biar didengarkan ahli waris yang lain. Boleh nggak misalnya waris gitu ya, hartanya banyak. Oh yang saya ini harta, ada rumah, ada tanah gitu. Terus misalnya, oh yang ini yang paling gede saya tunggu dulu deh. Kita kan masih ada yang tanah atau yang ini yang tanah. Itu sah nggak Pak misalnya? Berarti jadi masih satu ngatung misalnya yang terbesar ya asetnya. Aku tunggu dulu deh, ntar aja. Boleh nggak misalnya? Oke. Jawabannya boleh, bisa ditunda pembagian warisan ya, yang satu ini kan? Yang satu. Ya, yang kecil-kecil udah dibagi semua. Tinggal yang satu ini yang ditunda dulu. Ya. Nanti dulu deh, mungkin biar tunggu harganya naik dulu misalnya ya. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh dengan syarat atas persetujuan semua ahli waris. Boleh, nggak apa-apa kita tunda 2-3 tahun, barangkali harganya naik, itu boleh ya. Tapi kalau ada satu orang tidak setuju, saya nggak setuju, saya butuh untuk usaha nih, harus dijual. Karena itu sudah menjadi hak dia, ya. Atau boleh juga bapak talangin dulu dia butuh duit berapa? 300 juta diambil. Nanti potong hak waris kamu dari sini. Nah itu boleh, ya. Nah, ya, oke, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, apakah wasiat itu harus dijalankan? Misalkan gini, wasiat dari almarhum, harta rumah tidak boleh dijual. Nah itu padahal si pewarisnya ini mereka butuh harta itu, gitu, harta warisan itu. Apakah itu harus dipatuhi atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, baik. Ibu punya Al-Quran? Ya. Ada Al-Quran? Oke, coba Ibu buka mushaf, coba buka An-Nisa ayat 11. Coba Ibu baca surah An-Nisa 11. Itu akan jawab pertanyaan Ibu nanti. An-Nisa ayat 11. Ya. Berarti ya. Jadi bapaknya berwasiat agar rumah ini jangan dijual. Nanti kalau kalian kumpul di sini aja. Nah, coba Ibu baca surah An-Nisa ayat 11. Ya. Terjemahannya Ayatnya yang dibaca. Ayatnya. Sepotong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil Unsay. unsayayn. Oke, dah cukup Ibu.
yusikumullah. Allah menggunakan lafaz wasiat. Coba Ibu baca terjemahannya. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan Nah, untukmu, oke. anak-anakmu. Allah menggunakan lafaz wasiat, yusikumullah. Ya, berarti di sini kan ada dua wasiat. Yang pertama wasiat dari Allah, yang kedua wasiat dari orang tua. Yang mana yang kita jalankan? Kalau kita jalankan wasiat orang tua, bertentangan dengan wasiat Allah. Kalau kita menjalankan wasiat Allah, bertentangan dengan wasiat orang tua. Beradu dua wasiat. Wasiat mana yang kita jalankan? Wasiat Allah. Jadi wasiat orang tua tidak berlaku. Ya, karena orang kalau sudah meninggal dunia itu sudah tidak memiliki harta. Hartanya itu menjadi milik ahli warisnya. Maka saya sering sampaikan kepada para jemaah, kalau bapak ibu punya harta banyak, maka jangan semua diwariskan dan jangan semua disedekahkan atau diwakafkan. Tetapi ada sebagian untuk diwakafkan, sebagian untuk disedekahkan, ada sebagian untuk diwariskan. Karena apa yang kita wakafkan, apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita sesungguhnya. Jangan sampai kita kerjanya pulang pagi, pulang malam, ya, semua kita wariskan, kita lupa untuk berinfak, lupa untuk mewakafkan. Padahal itulah harta kita sesungguhnya. Ya, itu. Oke, jadi wasiat orang tua dalam hal tersebut itu tidak berlaku. Karena itu bukan harta orang tua, ya. Itu jadi milik ahli warisnya. Terima kasih Oke, Pak Ustaz. sama-sama. Tanya orang, Ya, apakah boleh harta warisan itu tidak dijual oleh para ahli waris? apakah boleh harta warisan tidak Dibiarkan saja. dibagi oleh yang dibiarkan saja? Jawabannya nggak boleh. Itu udah punya ahli waris. Bagikan, ya, bagikan. Sama alasan tidak dibagi kenapa? Karena wasiat orang tua itu tadi. Nah, nggak boleh, ya. Itu sudah menjadi hak milik ahli waris. Makanya di dalam ilmu fikih warisan ini namanya akad ijbari. Orang dipaksa mendapat harta warisan. Ya. Makanya orang tua tidak berhak menghalangi anaknya untuk dapat harta warisan. Ya. Hanya 3 hal yang menggugurkan hak waris. Kak, kecilin kak. Nah, ada 3 hal yang menghalangi hak waris. Ya. Yang pertama murtad, beda agama. Itu hilang hak warisnya. Ya, nggak bisa saling mewarisi. Yang kedua membunuh pewaris. Anak bunuh anaknya, istri bunuh suaminya, ingin mendapatkan warisan malah nggak dapat. Dan yang ketiga menjadi budak. Nah, yang ketiga udah nggak ada di zaman kita sekarang, ya, udah nggak ada perbudakan. Nah, cuma 2 sekarang yang menghalangi hak waris. Yang pertama murtad, yang kedua membunuh pewaris. Ya, selain dari itu tidak bisa. Walaupun orang tua mengatakan, mungkin dia punya anak laki agak bandel, dia bilang, nak, kalau papa meninggal dunia, kamu tidak berhak mendapatkan warisan dari papa. Seminggu kemudian bapaknya meninggal dunia, anak ini dapat nggak warisan? Dapat, nggak ada urusan ucapan bapaknya. Ya, oke. Ada lagi? Oh ini yang paling banyak warisannya kayaknya. Orang korupsi, Pak. Ah, korupsi. Anak-anaknya tahu bahwa bapak itu korupsi, kaya raya, dan uangnya dikembalikan ke negara. Kemudian dia meninggal. Maka kami setiap anak-anaknya bagaimana, Pak? Padahal kita tahu Ya. barang haram Oke. sebetulnya. Kalau anaknya tahu itu hasil korupsi, jadi hasil korupsi itu tidak dizakatkan dan tidak diwariskan, dia dikembalikan kepada negara. Ya, Pada sebab dikembalikan kepada negara. Jadi harta hasil korupsi itu tidak kena zakat, karena bukan duit yang apa dizakatnya, dan juga tidak diwariskan. Lantas diapain? Kembalikan ke negara. Itu punya negara. Dosa. Ya, nanti lain lagi perhitungannya di acara. Nggak boleh diwariskan harta orang lain, gimana diwariskan? Ya. terima kasih, Pak. Oh, silakan. Pak, gimana kalau ahli waris itu ibunya udah meninggal duluan, tapi semua harta itu nama istri. Nah, Terus suami oke. bagaimana tindakannya? Nah, suami dapat Bagi-bagi boleh. suami dapat 1/4. Suami terus bagi ke waris anak. Ya, jadi sesuai. nah ini juga Karena itu nama istri semua, Pak. ya, maka ini juga apa ya? Juga sering terjadi di masyarakat ya. Jadi ketika orang beli rumah atas sama istri, Semua. walaupun dia tidak ada niat kasih istri, cuman ya nitip aja di situ ya, biar nggak repot urusan. Nah, ketika dia meninggal dunia itu harta siapa? Itu harta istri.
Karena di sertifikat nama istri. Iya. Islam hanya menghukum yang zahir, Iya. tidak menghukum niat pemberi. Saya berikan untuk saya titip, enggak, karena di situ sudah tertulis nama istri, maka istri dah menjadi warisnya, ya. Nggak dibagi. Enggak dibagi, ya. Kalau istri meninggal dunia dibagi. Dibagi Pak ya. Ya, jadi kalau istri meninggal dunia, maka itu suaminya dapat, anak-anaknya dapat. Ya. Ini karena hujan. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru juga kayaknya kajian waris ya. Nah, silakan. Pak, sebetulnya warisan itu banyak sekali Pak masalah. Ya. Begini Pak, seandainya seorang satu keluarga, ayah dan ibu, dan sepertinya kalau istri itu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya. Terus meninggal istrinya itu berhak suami dapat berapa, anak dapat berapa Pak? Saya pengen tahu. Sedangkan itu harus warisan itu dari keluarga istri, bukan dari harta gonok ini dari Pak ayah ibu bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada seseorang ya sebelum dia menikah dia dapat warisan dari orang tuanya, seorang perempuan ya. Seorang perempuan sebelum menikah dapat warisan dari orang tuanya atau setelah menikah. Setelah menikah orang tuanya meninggal dunia sehingga dia dapat warisan berupa rumah misalnya. Dan ketika dia meninggal dunia, apakah harta warisan ini dibagi untuk ahli waris? Pertanyaannya, ini harta dia atau bukan? Iya, ya, harta istrinya kan? Harta istrinya kan? Maka yang apapun milik istri itu dibagi waris. Pembagiannya. Nah, ini butuh sesi keberapa ini? Oh, Berapa laki berapa perempuan? nah, anaknya berapa ini? Berapa laki berapa perempuan? Oke. Ini yang berbagi harta istri kan? Istri Iya, meninggal harta dunia. nama istri. Berarti suaminya masih ada? Oke, baik. Nah, berarti ahli warisnya yang pertama suaminya. Ya. Suaminya. Oke, baik. Yang perempuan ini punya orang tua ataukah tidak? Nah, oke. Kemudian itunya ada nggak? Apa namanya? Kakek neneknya? Udah nggak ada. Itu udah putus ya ke atas ya. Anak laki sama anak perempuan ya. Suami, anak laki, anak perempuan. Benar ya? Maka suami karena almarhumah punya anak, bagian suami itu 1/4 dari pancar harta almarhum, ya. Sisanya bagi mereka, milik mereka berdua. Contoh, misalnya rumah itu laku 1 miliar, ya. 1/4 dari 1 miliar berapa? 250 juta. Sisanya 750. Ya. 750 ini dibagi 3 karena anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ya kan, bagi 3. 250 ya. 250. Anak laki-laki dapat 500 juta, anak perempuan dapat 250 juta. Begitu kira-kira pembagiannya. Itu anak laki perempuannya dua Pak. Perempuan 2. Oh, 125. berarti kalau perempuan 2 ini dibagi jadi 4. Ya, berarti bukan bagi 3. Ya. Jadi sudah mana dibagi 4 bagian. Berapa itu? 175. Dia ulang tiga. Kira 750 bagi 4 berapa? 175. 175. Ya. Yang 2 175. 175 kan? ya. 175 berarti 1 bagian di sini. 175. Ya. Nah, ini 2 bagian diambil anak laki-laki, nah, masing-masing anak perempuan ambil 1 bagian 1 bagian. Ya. Ya, 175. Kalau harga harta warisannya 1 miliar.
Oke. Oh ya. Oh ibu. Oh ya. Ibu langsung ada pertanyaan. Silakan. Itu pertanyaan titipan kayaknya. Kalau materi nggak ada pertanyaan. Silakan. Maaf tadi saya terlambat karena ngurusin bapak mertua Ya. itu di rumah sakit. Ya, pertanyaan saya gini Pak, harta yang menjadi harta waris itu harus, saya gini, yang meninggal laki-laki, suami. Kemudian harta waris itu ada atas nama suami, ada atas nama istri. Apakah yang dimaksud harta waris itu juga termasuk yang atas nama istri juga, yang meninggal suami? Jadi misalnya dalam perkawinan itu punya sertifikat atas nama istri, si suami bilang udah pakai nama kamu. Terus kemudian yang saya mobil atas nama suami. Nah, kalau pada saat suami meninggal, berarti yang dibagi yang mana ini? Hanya sertifikat atas nama suami. Hanya sertifikat atas nama suami. Karena itu dianggap harta suami. Adapun sertifikat atas nama istri itu kan milik istri. Nanti akan dibagi juga ketika istri meninggal dunia. Ya. Jadi ya tunggu dulu berarti ya. Yang dibagi saat itu harta suami. Nah, sedangkan sertifikat atas nama istri nanti dibaginya kalau istrinya sudah meninggal juga. Walaupun sebenarnya itu pemberian si sang suami. Walaupun, nah ketika sudah diberikan, itu kan sudah dihibahkan menjadi milik istri. Udah sah jadi milik istri. Nanti kalau suami meninggal dunia, itu kan bukan lagi punya suami, ya kan? Sudah jadi milik istri. Yang dibagi ketika pembagian harta warisan hanya milik suami, hanya milik orang yang meninggal itu. Ya. Oh Pak Ustadz, itu bapak saya dulu ketika kasih ke istrinya hanya niat netim dan yang ngasih. Itu tidak berlaku. Karena Islam hanya menghukumi yang zahir. Yang tertulis atas sama istri, berarti dianggap sudah kasih ke istri. Walaupun dia cuma nitip, ya, nggak berlaku niat tersebut. Karena Islam hanya menghukumi yang zahir saja, tidak sampai menghukumi yang batin, ya. Ya. Makanya di pengadilan itu kan ketika diputuskan berdasarkan bukti kan, meskipun ini jelas bersalah nih, tapi juga memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Ya. Oke. Itu nggak dibagi langsung ya Pak Ustadz ya? Yang punya istri, yang punya istri ya, yang sudah dititipkan Atas nama istri. ya. Jadi kan yang suami meninggal kan dititipin sama istri, dititipin berarti yang ini saja yang dihabiskan. Ya, yang punya di atas nama suami saya dihabiskan. Sedangkan atas nama istri nanti kalau istri meninggal dunia. Ya. Nah kalau kebalikannya Pak, suaminya sudah dititipkan ke istri nih. Nah, coba. Dari hartanya suami itu dititipkan ke istri. Harta suami nitip Titip istri. Tadi kan sudah pakai atas nama semua kan. Suaminya meninggal duluan. Berarti istrinya meninggal. Nah, Berarti inilah yang menjadi ya itu menjadi warisnya ya. ibu. Nah, nanti suami dapat lagi. Walaupun dia sudah hibahkan ke istrinya, istri yang meninggalnya dia kan sebagai ahli waris, dapat Iya. lagi dia. Oh, gitu. Cuma kembalinya harta ke sini berdasarkan ketentuan waris tadi. Nah, jadi dia sudah hibahkan ini untuk istrinya. Oh, ternyata istrinya meninggal duluan, itu kembali kepada dia. Nah, ya. Seperempat kalau punya anak. Ya, kalau nggak punya anak setengah. Suami dapat seperempat ya Pak. Hah? Istri sudah meninggal berarti suami dapat seperempat. Tergantung punya anak apakah tidak suaminya. Ada. Kalau punya anak seperlapan. Seperlapan. Nah, ya. Ya Pak Ustaz. Kalau misalnya istri dan suami itu punya usaha dan itu ya bareng-bareng gitu usahanya. Tiba-tiba salah satu meninggal, istri atau suami, itu bagaimana pembagian usahanya itu? Oke, seharusnya dari awal tuh harus jelas akadnya. Misalnya, Ma, ini papa punya modal, silakan mama usaha. Nanti keuntungan kita bagi dua, itu sebenarnya, sehingga jelas. Nah, cuma kita kan tabu, kalau begitu menyampaikan kepada istri. Nah, karena istri langsung kerja modal dari suami, maka mau nggak mau dibagi dua, karena sudah nggak ada kesepakatan dari awal kan. Nah, itu baru dibagi dua, itu baru dimakan harta gono gini. Cuma dimaksud harta gono gini dalam KHI itu beda dia. Misalnya seseorang punya harta warisan 1 miliar, ya, suami. Nah, istri tidak bekerja, istri berumah tangga. Sebelum harta warisan dibagi pada ahli waris, ini diambil dulu setengahnya, 500 juta untuk istri sebagai harta gono gini. Baru 500 juta lagi dibagi untuk ahli waris. Nanti istri dapat lagi 1/8 dari 500 juta.
Ini tidak ada dalam Islam. Ini tidak boleh. Nah, karena ketika seseorang meninggal dunia ini semua menjadi milik ahli warisnya ya. Berbeda kasus yang disampaikan Bapak ini tadi, itu memang ada usaha suami istri di situ kan. Berarti ada kontribusi istri di situ. Nanti dibagi dua. Ya. Pak, satu lagi Pak. Oi. Ya, silakan. Ini ya Pak, jadi ini istri meninggal. Ya. Ternyata suami ini balik ke agama lain, tidak Islam. Sebentar. Itu bagaimana? Istri meninggal. Iya, tadi dia kawin Islam. Setelah kemudian sudah balik lagi ke agama lain. Dapat nggak warisannya gitu ya? Iya, jadi istri meninggal, tapi atas nama istri semua. Nah, jadi suami ini bagaimana? Karena udah pindah agama yang tadi yang lama. Oke, baik. Bukan Islam. Ya. Kalau suaminya murtad, ya. Kalau suaminya murtad sebelum istri meninggal, ya. Seandainya suami murtad sebelum istri meninggal, maka nggak dapat hak waris. Ya. Tapi kalau suaminya murtad setelah istrinya meninggal dunia, contoh tahun 2020 suami istrinya meninggal dunia, istri masih muslim, ya, cuma harta warisan tidak langsung dibagi, mungkin nunggu anaknya macam-macam. Tahun 2022 suaminya murtad, ya, atau 2021 suaminya murtad. Pertanyaannya, suami yang murtad itu dapat nggak warisan? Dapat. Kenapa dapat? Padahal kalau udah murtad kan? Karena ketika perempuan meninggal dunia, dia sudah jadi ahli waris sebelum murtad. Nah, jadi makanya ahli waris itu orang yang hidup ketika pembagian harta warisan. Maaf, ahli waris itu orang yang hidup ketika almarhum wafat. Nah, ketika istrinya wafat dia masih muslim kan? Nanti tahun depan baru dia murtad, dia tetap sebagai ahli warisnya. Kecuali kalau dia murtad sebelum dia istrinya meninggal, baru nggak dapat. Ya. Masih dapat. Jadi lagi semua waris itu ke anak ya Pak. Ke anak ya. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib kan nggak dapat warisan dari Abu Thalib. Karena Abu Thalib masih musyrik, Ali bin Abi Thalib masih Islam. Ya. Ja'far juga nggak dapat. Yang dapat itu Aqil. Aqil itu pada waktu itu dia belum masuk Islam. Nanti dia masuk Islam ketika sekian tahun Nabi hijrah baru dia masuk Islam. Jadi dia dapat harta warisan dari bapaknya. Karena bapaknya musyrik, dia juga musyrik. Karena Ali dan Ja'far nggak dapat warisan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yarithul muslim al-kafir wala kafir al-muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang kafir, seorang kafir juga tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang muslim. Ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ya boleh. Panjang kayak asar kayaknya ya. Yang berbeda agama, mempertahankan agamanya masing-masing, itu tidak ada waris suami istri yang berbeda agama. Suami istri beda agama. Artinya tidak akan ada istilah warisan. Ya, beda agama. Jadi gini, orang menikah beda agama berdasarkan itu nggak sah pernikahannya. Ini fatwa MUI. Orang nikah beda agama nggak sah pernikahannya, fatwa MUI. Ya. Walaupun pengadilan mengesahkan, walaupun pengadilan negeri mengesahkan. Nah, kita menuju ke fatwa MUI aja lebih aman. Ya, walaupun pengadilan negeri mengesahkan, ya, itu dalam kacamata MUI itu tidak sah pernikahan beda agama. Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Nah, kalau pernikahannya aja nggak sah, apalagi bagi warisnya, ya kan? Nah, masih banyak lagi yang muslim. Nah, mengapa yang cari yang non muslim? Iya. Ya. Seseorang keluarga tidak punya anak. Ya. Terus kan dia punya anak angkat yang memang disahkan oleh negara perempuan. Itu bagaimana kira-kira ada warisannya, bagaimana pembagiannya Pak? Oke, Terima baik. kasih Pak. Itu almarhum punya saudara atau tidak? Kan orang tua nggak ada tadi, Ya. anak juga nggak ada, yang cuma ada anak angkat. Tapi disahkan sama negara bahwa itu ya. Oke, enggak. Ya,
Ya kita nggak ada urusan dengan negara. Yang penting dia bukan, nggak ada hubungan darah kan dengan dia. Nah, makanya dalam ilmu waris sebab saling mewarisi itu 3 sebenarnya, pas 1 udah nggak ada. Yang pertama hubungan nasab, anaknya orang tua dan anak, kemudian seorang dengan saudaranya, ya itu hubungan nasab. Yang kedua hubungan pernikahan suami istri. Yang ketiga memerdekakan budak, ya makanya kalau yang memerdekakan Bilal siapa Pak? Yang memerdekakan Bilal bin Rabah, Abu Bakar Siddiq, ya. Nah kalau ternyata Bilal ini kaya raya, kemudian dia nggak punya ahli waris, maka Abu Bakarlah pewarisnya. Abu Bakarlah ahli warisnya. Karena maksudnya Islam Bilal disebabkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cuma ini udah nggak ada yang ketiga. Maka hari ini penyebab saling mewarisi itu cuma 2, hubungan nasab dan pernikahan. Ya. Nah kalau kasus seperti itu, apakah almarhum punya saudara ataukah tidak? Masih ada. Orang yang tidak punya ahli waris ke atas, orang tua kakek nggak ada, dan tidak punya ahli waris ke bawah, di dalam Al-Quran ini dinamakan dengan kalalah. Ya, kalalah itu orang yang meninggal dunia nggak punya ahli waris ke atas dan nggak punya ahli waris ke bawah, maka harta tersebut mengalir kepada saudaranya ke samping dia. Nah anak angkat gimana? Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Namun bukan berarti dia tidak boleh menikmati harta almarhum. Allah sudah siapkan 2 jalur lain. Yang pertama wasiat, yang kedua hibah. Boleh. Nah makanya kalau orang tua angkat paham ilmu waris, dia tahu nih anak angkat saya nggak dapat warisan kalau saya meninggal dunia, maka dia bisa tulis surat hibah, tulis wasiat. Nah makanya ilmu waris itu penting untuk sekalian. Ya, tadi di awal sudah kita sebutkan kan, ilmu 90% orang bermasalah. Benar nggak ilmu yang saya pakai? Benar. Tadi Bapak Ibu agak halu, belum mengerti. Nah, saya jelaskan benar ya. Nah, silakan Pak. Still confused tadi yang tadi bilang, misalnya ada namanya ke ibu gitu ya, sertifikatnya ke ibu. Tapi terus dari itu jadi kalau ada papanya meninggal ya ditunggu dulu. Nah, and then my first question tadi, kalau misalnya ada itu boleh nggak ditunggu dulu? Yang ditunggu dulu harta siapa tadi? Yang tadi pertanyaan saya pertama, misalnya ada sesuatu rumah harta ayah atau gitu, terus saya tunggu dulu, kan tadi katanya nggak boleh. But kalau misalnya dari sertifikatnya totalnya ke nama ibu semua, apa harus tunggu dulu juga? Yang meninggal siapa ini? Ayah. Kalau sertifikat atas nama ibu semua itu nunggu selain wafat nanti. Ya itu haknya ibu. Ya itu mah bukan ditunggu. Kalau nunggu ibu wafat itu artinya. Bukan ditunggu, dibunuh. Jadi yang dibagi waris hanya harta almarhum, harta bapak tadi. Apa saja sertifikat bapak, itu yang dibagi waris. Adapun sertifikat atas nama ibu itu jadi milik ibu. Ya, kapan dibagi waris? Kalau ibu sudah wafat nantinya. Kalau nama berdua? Nah ada nama berdua. Ada sertifikat. Bisa. Ada. Oh, ya berarti setengah. Nah itu boleh mungkin ditunda dulu. Ya, oh, ini 2 nih. Gimana nih solusinya? Ya, nah itu dah dulu. Boleh dengan izin dengan persetujuan semua ahli waris. Nah tapi kurang bagus. Ya, karena nanti mungkin generasi kita nggak ada masalah. Generasi anak nih akan berebut nanti cucu. Ya, itu akan menjadi bom waktu di keluarga. Thank you. Oh masih ada Pak? Masya Allah. Ini terakhir ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau namanya pertanyaan. Ya. Tapi begini, kalau lupa saya pertanyaan. Jadi lupa saya. Sudah Pak ya? Sekarang zaman sekarang Pak, zaman modern ini banyak PHK. Ya, suami-suami itu banyak nganggur. Bagaimana pembaginya? Kadang-kadang terlihat bahwa kamu tidak adil 1-2 itu Pak. Kenyataannya begitu kan? Itu dalam zaman yang yang normal itu bisa, tapi ternyata suami nganggur, istri yang kerja, pembaginya tidak bisa lagi. Pada sudah Pak. Kedua, zaman dulu belum ada sertifikat.
bisa membagi jelas secara sertifikat. Saya membayangkan dulu bagaimana ini saya bayang. Ya, mudah-mudahan ini pertanyaan saya terakhir, tapi masih hidup Pak saya. Karena terakhir hidup Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Maksudnya hanya istri yang bekerja, suami nganggur. Pokoknya keadaannya tidak bisa seperti satu dua itu. Seperti tidak adil. Kok perempuan cuma satu? Oh iya. Sekali berarti aku udah kaya, miskin, belum yang jadi suaminya, tidak ada yang mau. Oh, anak almarhum maksudnya. Kan tadi satu dari itu anak kan? Bukan saya, bukan ini. Dua satu. Sekarang ada PHK banyak, sehingga dua sejak suami kaya raya, saya miskin, suaminya kurang adil ya, segi manusiawi ya Pak. Oke, baik. Ketentuan 2:1 ini tidak akan berubah dengan perubahan zaman. Ketentuan 2:1 tidak akan berubah dengan perubahan zaman. Karena kalau ayat ini berubah dengan perubahan zaman, repot kali kita. Harus ganti lagi Al-Qur'annya, ganti Al-Qur'annya ya. Enggak, ini sudah final. Ya. Ya. Oh, ada penulisan itu kan nggak adil, itu nggak adil di mata kita. Tapi di mata Allah inilah yang adil. Ya. Dan itu kasuistik. Kasus itu tidak berlaku di dalam penerapan syariat. Al-hukmu al-ghalib kata ulama. Hukum itu berlaku global. Kalau ada satu khusus pengecualian, itu tidak akan berubah ketentuan apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Terakhir Pak. Ya. Terakhir. Jadi satu adalah masalah tadi hibah. Ya kan? Hibah itu bagaimana ininya hibah? Apa namanya? Ketika apakah bisa dibatalkan tadi Pak? Yang kedua adalah bagaimana supaya kami ini Pak nggak berebut ke situ tuh Pak, nggak berantem di situ tuh, karena kan ini potensinya 90% ini Pak. Ya. Mungkin malah 99 kan? Ini saya sedang minimalisir dan 99. Biar ibu bapak nggak kaget lagi. Karena kan ada yang gini Pak, saya meninggalkan, ya udah saya bergerak aja deh, gitu. Ada kan beberapa pihak tuh bisa bilang gitu, nanti saya baik biar adil nih, adil kan saya, ya udah saya ratain aja deh, saya punya 2 anak ya udah masing-masing sama deh. Nah tapi ketika diwaris itu kan menjadi berbeda. Ya. Nah mana yang dipegang dulu nih Pak? Apakah ratanya sebagai wasiat saya, ataukah mengikuti hukum ini? Supaya saya tidak bisa tidak menjadi Tuhan Pak. Ini hukum waris kita selesaikan satu pertemuan yang berat memang. Ya, bersesi-sesi sebenarnya. Ya, maka apa tadi hibah? Oke, baik. Hibah seseorang kepada orang lain tidak bisa dibatalkan. Ya, hibah seseorang ke orang lain tidak bisa dibatalkan. Saya misalnya menghibahkan sesuatu kepada bapak ini, itu tidak bisa dibatalkan. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Nabi. Kecuali kata Nabi, kecuali hibah orang tua kepada anaknya itu boleh ditarik kembali. Ya. Nah, misalnya ada orang tua menghibahkan rumah ke anaknya, karena anak yang lain komplain, Pak, kok dia aja dihibahkan? Masa kami nggak dapat, Bapak nggak ada hartanya loh selain itu. Oh iya, Pak, nanti Bapak ketika Pak meninggal kita akan konflik. Bapak mungkin iya juga ya. Nah sini, tarik kembali hibahnya, boleh. Orang tua menarik kembali hibah anaknya itu boleh. Jadi orang tua boleh berubah. Boleh. Diperbolehkan, ya. Itu orang tua boleh, ya. Tapi orang tua, tapi hibah ke orang lain itu nggak boleh. Ya. Misalnya hibahnya sudah kita bayar pajaknya segala macam, gitu gimana Pak? Salah sendiri. Ya, itu minta diskon atau apa, jangan itu semua lah, ya, pajak. Nah, kemudian yang kedua apa tadi Pak? Supaya kami nggak itu Pak, apa sih? Oke, sebenarnya karena kan kita ya. dalam kondisi kaya atau miskin itu ada. Nah, Kaya itu bukan berarti mengalah nggak juga Pak. Ya. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai waris ini, ya, makanya sebenarnya konsultasi waris itu yang paling bagus adalah ketika orang tua masih hidup. Nah,
Nah, sekarang ini berarti konsultan itu yang paling bagus. Kenapa? Karena saya sering mendapatkan undangan, biasanya orang tua sudah meninggal dunia, baru anak mulai konsultasi waris. Itu bagus sih, tapi sebagian anak kadang menolak. Saya nggak setuju dengan Pak Ustadz ini itu sebenarnya. Karena saya pernah kejadian itu. Nah, yang paling afdol itu seperti dilakukan ibu ada di pasar minggu. Jadi beliau sudah tua, ya sebelum meninggal dunia, beliau panggil saya untuk menghitung berapa. Kalau saya simulasi namanya, bukan pembagian warisan, simulasi. Nanti kalau saya meninggal dunia, ini harta saya, ini anak saya Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz jelaskan kepada kami bagaimana tata cara pembagian warisan dalam Islam. Saya jelasin lah ini anak ibu, ini setelah jelaskan semua, sampai saya hitung. Nanti kalau ibu meninggal dunia, nanti harta ini, si fulan dapat sekian, semuanya. Maka mereka sudah tahu kan, dan nggak berani protes ada ibunya, ya, nggak berani protes. Nah, kemudian ibunya nanya, kalian udah dengar semua apa sampaikan? Mau nanya silakan. Ada 1-2 nanya. Yang jelas mereka mengakui ya apa yang kita jelaskan ketika itu. Sekitar 3 bulan kemudian ibu itu meninggal dunia. Akhirnya anaknya hubungi saya, Pak Ustadz, mohon doanya ibu sudah meninggalkan kita. Beliau meninggal sudah keadaan tenang, nggak khawatir anaknya berebut warisan, karena sudah dipersiapkan. Ya, itu yang paling bagus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makan siangnya keburu dingin nanti datangnya ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Nanti bisa bersesi-sesi. Baiklah, terima kasih. Mari kita tutup kajian ini. Sebelum kita tutup, mungkin bagi kita doa dulu ya. Dipimpin oleh Pak Ustadz Cikgu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatina wa sadaqatina wa tammim tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kajiannya bermanfaat. Sekarang kita waktunya untuk makan siang. Untuk bapak-bapak silakan untuk mengambil makan siang dahulu. Kemudian oh iya. Oke, kalau gitu kita sholat dulu setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.